Timnas Indonesia kembali mengukir sejarah dengan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tahap krusial ini, pasukan Garuda berada di grup C yang bisa dibilang merupakan salah satu grup terberat. Lawan-lawan tangguh sudah menanti, termasuk tim besar seperti Arab Saudi, yang akan menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di grup ini. Ini adalah duel kehormatan antara dua negara dengan ambisi besar di ajang sepak bola dunia. Arab Saudi, yang telah lama menjadi kekuatan yang disegani di Asia, tentu tidak ingin mempermalukan diri sendiri di hadapan pendukung setianya. Sementara itu, Timnas Indonesia, satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, datang dengan tekad kuat untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Arab Saudi memiliki keunggulan taktis dan mental, terutama karena mereka hampir tak pernah tumbang di kandang sendiri. Sejak pertama kali bertemu pada tahun 1981, catatan pertemuan kedua tim menunjukkan bahwa Indonesia selalu kesulitan ketika menghadapi The Green Falcons. Dari 12 kali pertemuan, Indonesia belum pernah meraih kemenangan. Ini adalah kenyataan yang pahit, tetapi juga memberikan motivasi ekstra bagi para pemain untuk memecahkan kutukan tersebut. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, tentu menyadari betapa beratnya tugas ini. Namun, seperti yang sudah sering kita lihat, pelatih asal Korea Selatan ini adalah sosok yang tidak pernah mundur dari tantangan besar. Dengan persiapan matang dan strategi yang sudah diatur dengan cermat, Shin Tae-yong berharap bisa membawa Timnas Indonesia meraih hasil positif. Suhu ekstrem di Arab Saudi adalah salah satu faktor yang tak bisa diabaikan. Bayangkan bermain sepak bola di bawah terik matahari yang bisa memanggang hingga lebih dari 40 derajat Celcius. Tidak semua pemain terbiasa dengan kondisi cuaca yang sedemikian ekstrem. Ini adalah ujian daya tahan fisik dan mental yang sebenarnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa cuaca panas di Arab Saudi kerap menjadi faktor penentu dalam hasil pertandingan, terutama bagi tim-tim yang tidak terbiasa dengan suhu setinggi itu. Faktanya, suhu di Arab Saudi pernah mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat terpanas di dunia. Bagi para pemain Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan melawan Arab Saudi, tetapi juga melawan alam. Kondisi cuaca yang ekstrim ini bisa menguras stamina para pemain dengan cepat, membuat mereka harus benar-benar memanfaatkan setiap momen istirahat dan hidrasi selama pertandingan. Namun, ada juga elemen menarik lainnya yang membuat pertandingan ini layak untuk disaksikan. Sebagai contoh, banyak dari pemain Indonesia, termasuk beberapa pemain naturalisasi, mungkin belum pernah bermain dalam kondisi cuaca yang begitu ekstrim. Bagaimana mereka akan beradaptasi? Nathan Jo-aon dan Tom Hye, misalnya, adalah dua pemain yang lebih terbiasa dengan cuaca dingin di Eropa. Mereka akan menghadapi tantangan besar di sini. Nathan bahkan pernah mengakui bahwa dia kesulitan bernapas ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang notabene tidak seterik cuaca di Arab Saudi. Ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana para pemain akan mengatasi tantangan cuaca ini di lapangan? Pertemuan antara Arab Saudi dan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan hanya soal pertarungan antara dua tim nasional, tetapi juga pertemuan dua jenius taktik di dunia sepak bola, Roberto Mancini dan Shin Tae-yong. Kedua pelatih ini memiliki latar belakang dan pengalaman yang kaya, membawa mereka ke posisi sebagai pemimpin tim nasional masing-masing. Roberto Mancini adalah nama besar di dunia sepak bola.
baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Sebagai pemain, Mancini dikenal sebagai salah satu playmaker terbaik di Italia, dengan kreativitas dan visi permainan yang luar biasa. Karier kepelatihannya dimulai di Fiorentina pada tahun 2001, di mana ia langsung meraih gelar Coppa Italia di musim pertamanya. Puncak kesuksesan Mancini datang saat ia melatih Inter Milan, di mana ia memenangkan 3 gelar Serie A berturut-turut dari 2006 hingga 2008. Di tingkat internasional, Mancini mencapai puncak kejayaan saat membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020, di mana ia berhasil mengubah Gli Azzurri menjadi tim yang bermain dengan gaya menyerang, sebuah perubahan besar dari tradisi defensif Italia. Prestasi ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Kini, sebagai pelatih Arab Saudi, Mancini membawa semua pengalaman dan keahliannya ke tim The Green Falcons. Di bawah arahannya, Arab Saudi telah menjadi tim yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga sangat disiplin secara taktik. Di sisi lain, Shin Tae-yong adalah salah satu pelatih paling sukses dan inovatif yang pernah dimiliki Korea Selatan. Sebagai pemain, Shin Tae-yong adalah gelandang serang yang cerdas dan berbahaya di depan gawang. Namun, karier kepelatihannya yang membuat namanya benar-benar bersinar. Sebagai pelatih, ia pertama kali dikenal saat membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Champions Asia pada musim 2009-2010. Setelah kesuksesannya di level klub, Shin Tae-yong diangkat menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Di bawah arahannya, Taeguk Warriors mencapai prestasi luar biasa dengan memenangkan IAFFI 1 Football Championship pada 2017. Sejak mengambil alih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan dan mentalitas tim. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 level U20, U23, dan senior serta berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Apapun hasilnya, pertandingan ini akan menjadi catatan penting dalam perjalanan kedua negara menuju Piala Dunia 2026. Mari kita nantikan bagaimana perjuangan timnas Indonesia di tanah Arab melawan segala tantangan yang ada demi mimpi besar menuju pentas dunia. Terima kasih sudah menonton Kabar Sports. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru seputar dunia olahraga.